kami dari Panitia Natal Wilayah Larangan Selatan mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kontribusi Bapak Ibu Jemaat GKJ Kanaan atas kegiatan Diakonia Natal. Semua barang dan sumbangan sudah kami terima dan telah kami salurkan kepada Jemaat GKJ Kanaan serta masyarakat di luar jemaat. Kegiatan Diakonia Natal sudah dilaksanakan pada hari Minggu 20 Desember 2020. Berikut sedikit cuplikan kegiatan Diakonia Natal 2020. Kami juga masih menerima video, ucapan Natal dan Tahun Baru dari jemaat sekalian. Ayo, kirimkan video ucapan Bapak Ibu Jemaat semua. Kami tunggu tanggal 3 Januari ya, tahun 2021. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Salam sehat, salam semangat. Tuhan Yesus memberkati. Jadi tertarik nih, saya ingin jadi marketer kalau begini caranya. Aku tertarik nih jadi tim kreatif PJ. Flyernya keren, tertarik nih ikut ambil bagian dalam PEJ. Terima kasih sudah menghubungi PEJ. Selanjutnya akan saya undang dalam grup WA dan pertemuan online via Zoom dan Google Meet. Luar biasa bukan? GKJ Kanaan memang punya program yang keren banget. PEJ, Pengembangan Ekonomi Jemaat. Tahun depan, tahun 2021, PEJ menjadi program kerja Komisi Dewasa Muda. Pastinya teman-teman dewasa muda kita akan membuat program PEJ ini dengan sangat simple dan menarik. Oleh karena itu, bagi saudara-saudaraku yang punya usaha, bisnis, atau produk yang mau dipasarkan dan dijual, silakan bergabung. Jangan ragu, jangan sungkan, karena program PEJ dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Tuhan memberkati. Makna Natal menurut aku, Natal itu bukan tentang baju baru, celana baru, sepatu baru, melainkan Natal itu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Biarlah di Natal ini kita semakin cinta Tuhan, kita hidup sukacita karena Tuhan ada di dalam diri kita, dan kita hidup berdamai dengan sesama kita, terlebih berdamai dengan Tuhan. Bagi keluarga kita adalah untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus, di mana kita bisa berkumpul dengan anggota keluarga walaupun dalam kesederhanaan untuk kebersamaan. Christmas is holiday and present, also miracle because Jesus was born. Merry Christmas everyone! Christmas is Jesus' born day. The most I love about Christmas is presents. Merry Christmas everyone! Natal adalah perayaan sukacita besar atas lahirnya Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Makna Natal di tahun 2020 ini adalah pengorbanan,
solidaritas, membantu sesama, dan kesederhanaan. Selamat Natal! Makna Natal bagi saya tahun ini sungguh sangat bermakna, apalagi di masa pandemi virus corona ini, di mana kita diingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam kelahirannya di tahun ini, agar kita senantiasa introspeksi diri, apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga nama Tuhan sendiri yang akan dipermuliakan. Selamat Natal, Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mengawali ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan Allah, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Seringkali kami mengetahui apa yang baik, namun belum tentu kami melakukannya. Kedagingan masih sering menguasai hati atau pikiran kami, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali membuat kami tidak siap untuk menyambut karya Tuhan dalam hidup. Kami tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita, tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula dalam hidup sehari-hari, sebagai anak-anak Allah, kami menerima karunia penebusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Tuhan yang penuh rasa setia dan adil, ampuni kami atas segala dosa kami. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan kami dari segala kejahatan. Amin. Berita anugerah dari Tuhan. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Zakaria 8 ayat 8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita semua untuk menyiapkan hati kita. Kita akan membaca bagian firman Tuhan, lalu kita akan merenungkannya bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Engkau adalah Allah yang hidup. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama telah siap untuk mendengarkan pembacaan firman-Mu. Tolong kami Bapa, agar kami dapat menyerap setiap kata yang tertulis di dalam Alkitab, lalu kami dapat merenungkan dan mengolahnya dengan sebaik-baiknya. Tolong hamba-Mu pula yang Engkau percaya, yang Engkau pakai untuk menyampaikan pewartaan sabda-Mu, agar firman itu boleh bertumbuh dalam hati kami semua. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Bapa, pembacaan dan uraian sabda ini hanya ke dalam kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menyiapkan pembacaan Alkitab kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab dari rumah masing-masing dan kita akan menyimak bersama pembacaan Galatia pasal 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya membaca dan mendengar firman, tetapi yang melakukan firman itu dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada umumnya kehadiran seorang bayi di tengah keluarga membuat seluruh anggota keluarga menjadi bahagia. Meski memang tidak kita pungkiri saudara-saudara, ada situasi-situasi abnormal di mana seseorang tidak menghendaki kehadiran bayi. Namun pada umumnya situasi normalnya adalah setiap orang semestinya merasa bahagia ketika ia mengetahui bahwa akan hadir di tengah keluarga mereka seorang bayi. Itu bisa kita lihat, Bapak Ibu bisa perhatikan, kalau kita melihat bayi, otomatis wajah kita itu akan tersenyum. Kita tersenyum senang ketika kita melihat bayi yang lucu. Nah, demikian pula saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan dengan suatu situasi bahwa ternyata akan hadir sosok bayi di tengah-tengah keluarga, itu akan menimbulkan perasaan bahagia. Mereka akan menyambut dengan antusias, sebab saudara-saudara, kehadiran seorang bayi itu akan mengubah status seseorang. Ya. Kehadiran seorang bayi itu akan mengubah identitas seseorang pula. Seorang perempuan akan dipanggil sebagai ibu, seorang laki-laki akan dipanggil sebagai ayah, lalu ibu dari bapak atau ibunya bayi itu akan dipanggil nenek, demikian juga bapak dari bapak dan ibu bayi itu akan dipanggil kakek, dan itu mengubah status banyak orang. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara, secara spontan pula ketika seorang bayi hadir di tengah keluarga, itu juga akan mengubah perilaku seseorang. Yang ibu secara spontan dia akan berperilaku seperti seorang ibu, sebagaimana seorang ibu, sebagai bapak juga demikian, kakek, nenek dan selanjutnya ya. Seorang ibu tanpa belajar saudara-saudara, tanpa harus sekolah atau pendidikan secara khusus, dia akan punya kepekaan dan dia akan melatih kepekaannya itu sehingga secara tidak sadar maka perilaku hidupnya itu ya sebagaimana seorang ibu akan belajar untuk peka. Ini anak kalau nangis, tangisannya itu adalah tangisan karena ngompol, tangisan karena haus, atau tangisan kenapa ya, atau mungkin dia kesakitan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Sikap-sikap yang tergambar di atas ini adalah sikap yang konkret yang menunjukkan bagaimana seseorang, entah ayah, entah ibu, entah kakek, nenek atau siapapun menyambut seorang bayi, menyambut sosok baru di tengah keluarga mereka dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, tema kita minggu ini adalah sukaria menyambut Sang Penebus. Sukaria menyambut Sang Penebus. Yang kita maksud tentunya adalah Sang Penebus itu ya Yesus Kristus itu sendiri. Nah, bacaan kita saudara-saudara di dalam Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 7 ini memang tidak sedang berbicara seputar kelahiran Yesus. Namun kita akan belajar tentang ajaran penting di dalam kekristenan, yaitu tentang tujuan kehadirannya di dunia atau tujuan kehadiran Yesus di tengah dunia, dan apa konsekuensi atas iman kita atau bagaimana kita menyambut kehadirannya di dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nuansa di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini memang sangat khas. Kita bisa merasakan itu kalau kita membandingkan surat Galatia dengan surat-surat Rasul Paulus yang lain, maka kita akan merasakan bahwa Paulus menuliskan bagian ini dengan nada yang tegas, ya, cukup keras. Dan ini merupakan suatu surat teguran Paulus kepada jemaat karena dia melihat bahwa iman dari jemaat Galatia itu mudah terombang-ambing, gitu ya, mudah berubah-ubah. Jemaat mudah berpaling dari Kristus karena ada beberapa orang yang menyusup ke dalam jemaat lalu menyampaikan pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan pengajaran Paulus. Nah, sayangnya orang-orang yang memberikan pengajaran yang berbeda dengan Paulus ini justru mengatakan bahwa ajaran Paulus lah yang palsu, padahal sesungguhnya ajaran mereka yang palsu. Orang-orang ini saudara-saudara memaksakan pelaksanaan sunat dan juga pelaksanaan kepatuhan kepada hukum Taurat. Nah, orang-orang ini pula membuat orang-orang Kristen Galatia menjadi bingung, ya, mau ikut ajarannya Paulus atau mau ikut ajarannya beberapa orang ini yang mengatakan bahwa kerasulan Paulus itu sebetulnya adalah kerasulan yang tidak sejati. Dan konsekuensinya saudara-saudara, maka ajaran Paulus juga dianggap sebagai ajaran yang tidak sejati, ajaran yang palsu, dan itu berakibat fatal. Akibatnya ada beberapa orang di Galatia yang kemudian menjadi ragu-ragu pada ajaran Paulus. Lalu karena mereka ragu-ragu, mereka mulailah ada yang kembali ke dalam pengajaran mereka yang lama. Mereka mulai menyembah Allah-Allah yang lain, ya, menyembah patung-patung dan sebagainya, kembali ke dalam kehidupan yang lama. Dan mereka juga kembali lagi pada mempertahankan kalender Yahudi pada waktu itu, dan juga mereka percaya bahwa untuk menjadi seorang Kristen mendapatkan keselamatan, mereka harus melakukan ketentuan-ketentuan di dalam hukum Taurat. Padahal saudara-saudara, Paulus tidak mengajarkan hal yang demikian. Dan untuk itulah surat Galatia ini dipakai oleh Paulus untuk menegaskan kembali tentang pengajaran yang sudah ia sampaikan kepada jemaat. Nah, Paulus mengatakan saudara-saudara, kalau kehadiran Yesus di dunia ini adalah untuk membawa keselamatan bagi semua orang. Paulus mengatakan, jika seperti apa yang diyakini oleh orang-orang di Galatia pada waktu itu, bahwa keselamatan itu ditentukan oleh sunat, tanda ragawi, atau ditentukan oleh orang itu taat kepada kalender-kalender Yahudi, maka sia-sialah kedatangan Yesus ke dunia. Maka sia-sialah apa yang sudah dilakukan Yesus di dunia ini. Kehadirannya tidak akan menjadi makna. Oleh karena itu Paulus mengatakan, kehadiran Yesus sudah menyelamatkan semua orang. Kehadiran Yesus membawa kemerdekaan bagi semua orang. Nah, saudara-saudara, pada bagian inilah Paulus menegaskan tentang kealahan Yesus dan tujuan kehadirannya di dunia. Ada dua hal yang Paulus katakan di sana, bahwa pada bagian yang kita baca ini Paulus sungguh-sungguh menekankan bahwa Yesus adalah Allah
dan Yesus hadir ke dunia dengan satu tujuan yang khusus, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa dan juga perbudakan Taurat. Saudara-saudara, Paulus menyampaikan bahwa pengajarannya tentang Yesus ini adalah benar. Yesus merupakan penggenapan janji Allah bahwa ia akan hadir di tengah umat manusia. Tujuan kehadirannya adalah untuk membebaskan manusia dari ikatan hukum Taurat. Nah, keselamatan tidak lagi ditentukan oleh sunat atau tidaknya seseorang, namun keselamatan itu diterima sebagai anugerah dari Tuhan, dan baptisan yang diterima oleh orang percaya ini menjadi tanda keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi, keselamatan tidak ditentukan oleh bagaimana orang itu melakukan hukum-hukum itu, atau pada orang itu melakukan sunat atau tidak. Tetapi Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu datang dari Allah. Saudara-saudara, pemahaman ini sangat penting karena mengenali diri sebagai orang-orang yang telah dibaptis dan diselamatkan ini akan menjadi pendorong yang besar untuk menjaga perilaku hidup kita sehari-hari, ya. Kalau mengenali diri, menyadari diri bahwa saya sudah dibaptis, saya adalah anak-anak Allah. Nah, ini akan mendorong orang itu untuk melakukan atau untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari seturut dengan apa yang ia yakini. Pemahaman ini sangat penting, dan seorang teolog, saudara-saudara, seorang teolog dan seorang penulis yang berasal dari Amerika, dia bernama Donald E. Messer. Dia mengatakan bahwa ketika seseorang mengenali dengan baik siapa dirinya, identitasnya, dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, di mana konteksnya, maka pengenalan itu akan mendorongnya untuk berperilaku seperti apa yang ia kenali. Ia akan melakukannya dengan kesadaran yang penuh, tanpa tekanan, maupun dengan pamrih tertentu. Nah, perilaku yang ditampilkan itu akan muncul secara spontan karena ia sadar bahwa itulah identitasnya. Kita bisa bandingkan seperti seorang ibu, ya, seorang ibu yang menyadari dirinya bahwa sekarang saya sudah punya anak, ya. Sekarang saya punya bayi. Saya seorang ibu. Jadi tugas dan tanggung jawab saya adalah untuk merawat anak saya. Maka saya bisa yakin dengan sungguh kalau ibu itu menyadari akan identitasnya, menyadari bahwa tugasnya adalah merawat bayinya, maka ia akan merawat bayinya itu dengan segala ketulusan. Dia tidak akan merawat bayi itu dengan bersungut-sungut, tapi dengan penuh cinta kasih. Nah, demikian juga lah saudara-saudara, ketika seseorang mengetahui identitasnya dengan sungguh-sungguh, dengan baik, maka itu akan mendorong dia, itu akan membuat dia berperilaku sebagaimana ia seharusnya. Itulah sebabnya saudara-saudara, Paulus menegaskan kepada jemaat Galatia tentang siapa mereka. Sama seperti Yesus ketika menegaskan kepada para pendengar dalam khotbah di bukit bahwa mereka adalah garam dan terang. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingat ketika bagian firman Tuhan di dalam Matius pada bagian khotbah di bukit, ketika Yesus berbicara di hadapan orang banyak yang pada waktu itu sedang mengalami krisis, baik krisis ekonomi, mereka mengalami keadaan yang tertekan, mereka menjadi kecil hati karena mereka sesungguhnya tertindas tapi tidak bisa melakukan apa-apa oleh karena tekanan yang dialami oleh mereka akibat penjajah. Tapi Yesus mengobarkan semangat orang-orang itu, para pendengar. Yesus membangkitkan kesadaran diri mereka dengan berkata satu kalimat yang cukup kuat, ya. Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Maksudnya adalah supaya orang-orang yang mendengar khotbah Yesus di bukit itu dikobarkan semangatnya. Oh iya, saya ini garam, saya ini terang, saya ini garam yang harus bisa memberi rasa bagi dunia. Saya ini terang yang harus bisa memberi terang bagi sekitarnya. Nah, demikian juga saudara-saudara, Paulus pada bagian kita juga mengobarkan identitas jemaat di Galatia. Dia mengingatkan kembali jemaat di Galatia bahwa mereka adalah orang-orang yang spesial,
orang-orang yang khusus. Dia berkata demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Dia katakan, dan karena kamu adalah anak. Saudara-saudara, sangat tegas di situ Paulus katakan, kamu adalah anak. Anaknya siapa? Ya, ini maksudnya tentu bukan anak secara biologis dalam kaitan biologis ya, seperti Maria anaknya Pak Sudarno, bukan. Tapi ini adalah sebuah ungkapan yang mengingatkan jemaat di Galatia bahwa oleh karena baptisan di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka jemaat Galatia itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Bukan dalam hubungan biologis, tapi justru dalam hubungan yang rohani. Mereka adalah anak-anak Allah. Nah, tentu juga kita juga disebut dengan anak-anak Allah. Anak-anak Allah secara rohani. Bahkan saudara-saudara, di situ Paulus menegaskan juga kepada jemaat di Galatia bahwa sebagai anak, maka Tuhan memberikan sesuatu yang spesial di dalam diri kita. Apakah itu? Di sana dikatakan, di dalam diri kita Allah menempatkan roh anaknya, ya. Roh anaknya. Jadi roh Yesus sendiri itu sesungguhnya ada ditempatkan oleh Tuhan di dalam hati kita. Saudara, ini adalah sebuah penyadaran yang sangat kuat dan sangat penting ya. Kalau menurut saya, kalau kita menghayati hal ini, kita lalu membayangkan bagaimana Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita, lalu kita resapkan kalimat-kalimat itu. Bukankah itu sangat indah? Karena ternyata Allah itu menyatu dengan kita. Ia tidak ada di luar kita, tidak. Tetapi roh Allah itu ada di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Dan saudara-saudara, kalau kita menyadari akan identitas kita ini, kalau kita memahami sungguh siapa kita, dari mana asal kita, tujuan kita apa hidup di dunia, maka kesadaran kita ini akan mendorong kita untuk berperilaku sebagaimana anak-anak Allah. Kita akan selalu bertanya, kalau saya begini, ini pantas enggak ya saya bersikap sebagai anak-anak Allah? Apakah perbuatan saya seperti ini mencerminkan roh Allah yang ada di dalam diri saya? Dari kesadaran itu, saudara-saudara, akan mengarahkan kita untuk terus belajar menjadi semakin baik. Kita adalah anak, dikatakan pada bagian terakhir bacaan kita. Kita adalah anak, bukan lagi hamba. Saudara, bedanya apa anak dan hamba? Anak melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh orang tuanya, gitu ya. Hamba juga melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh orang tua kita. Tapi ada sesuatu yang membedakannya, saudara-saudara. Kalau kita adalah anak, maka kita akan melakukan pekerjaan kita itu bukan based on upah, gitu ya. Kita akan melakukan pekerjaan kita, tugas tanggung jawab kita itu dengan perasaan hormat kepada orang tua yang meminta kita untuk melakukannya. Beda dengan seorang hamba, ya. Seorang hamba ia akan melakukan pekerjaan itu karena upah. Seorang hamba itu akan taat kepada tuannya karena takut atau terpaksa. Karyawan mungkin akan melakukan tugas bosnya, atasannya, karena kalau tidak dilakukan nanti akan putus dari pekerjaan, kontrak kerja dan sebagainya. Ia akan melakukan pekerjaan itu sebatas karena tugas atau memenuhi target-target tertentu, seperti pekerja upahan yang bekerja dengan asal-asalan. Tapi kalau anak, saudara-saudara, kalau anak tidak demikian. Kalau anak yang baik, anak yang taat kepada orang tuanya, maka dia akan melakukan tugas itu dengan sebuah kesadaran bahwa ini adalah cara Tuhan atau cara orang tua saya untuk mendidik saya menjadi lebih baik. Kita ingat tentu Bapak Ibu Saudara, ketika kita diberi tugas-tugas tertentu oleh orang tua kita, pada saat kecil mungkin kita akan melakukannya dengan belum terlalu paham. Tapi ketika kita sudah beranjak dewasa, lalu kita melihat kembali ke dalam kehidupan kita masa lalu, masa kanak, masa remaja, masa pemuda, kita baru ngeh, oh ternyata ketika orang tua saya menyuruh saya, meminta saya melakukan ini itu ada maksudnya. Itu untuk mendidik saya,
membekali saya supaya saya bisa hidup dengan mandiri. Nah, seperti itulah anak. Ia akan melakukan, ia akan menuruti apa yang dikatakan oleh bapaknya karena ia tahu akan identitasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu-waktu ini adalah waktu di mana kita merayakan kehadiran Allah yang berinkarnasi di dalam diri bayi Yesus. Maka mari kita menyambutnya dengan hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita hidup sebagaimana identitas kita, yaitu sebagai anak Allah, orang-orang yang telah mendapatkan keselamatan, di mana roh Tuhan berdiam di dalam diri kita. Nah, ini menjadi pengingat bagi kita semua saudara-saudara. Setiap kali kita hendak melakukan sesuatu, kita hendak mengambil keputusan, kita bisa bertanya, apakah saya ini tepat melakukan hal itu? Apakah yang akan saya lakukan ini sudah berpadanan dengan identitas saya sebagai anak-anak Allah? Tuhan akan memberkati kita kalau kita bersedia untuk menyambut Dia dengan segala ketulusan hati kita. Mari saudara, kita tunjukkan sukacita kita menyambut Tuhan dalam kehidupan kita dengan berperilaku sebagaimana identitas kita, anak-anak Allah, di mana roh Tuhan berdiam di dalam diri kita. Dalam diri saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, disitulah ada Tuhan yang berdiam di hati saudara. Tuhan memberkati kita. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sampai menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di
mana jua, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan meletakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucapkan segala syukur untuk hari pemberian-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Desungkono, Bapak dan Ibu Suradi, Saudara Averel, Bapak Sudarno, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Suradi, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak Margio, Bapak Yesudarjo, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Bonavasius Pamungkas Yuda, Bapak dan Ibu Margio, Ibu Hatianti, Saudari Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Yesuudi Supit, Ibu Sri Mariani Soekarno, Bapak Immanuel Ahmad, Saudari Nindita Larasati, Ibu Kasmi Sularno, Bapak Winardi dan Ibu Sri Winarni, serta saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan jemaat di GKJ Kanaan. Kami berdoa bagi para orang tua yang telah lanjut usia, terutama mereka yang menderita demensia. Kiranya Engkau berkenan untuk menyertai mereka dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang mendampingi mereka. Kami berdoa bagi relasi-relasi di dalam keluarga. Kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Engkau membukakan pintu relasi bagi mereka. Demikian pula kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mengusahakan usaha secara mandiri, atau mereka yang terus berjuang untuk mempertahankan pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa melalui itu semua Engkau telah memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami di dalam proses studi.
baik di tingkat rendah ataupun yang tertinggi, khususnya Tuhan pada saat-saat pandemi seperti ini, di mana kami menjalani proses pembelajaran secara daring. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami di dalam pergumulan iman mereka. Kiranya Tuhan, Engkau sertai mereka agar setiap pergumulan, tantangan ataupun penderitaan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat terus bertumbuh di dalam iman. Tuhan, kami juga berdoa bagi proses perizinan dan pembangunan gereja, untuk kegiatan doa bersama yang kami selenggarakan, juga usaha-usaha lain yang kami lakukan. Kiranya Tuhan, Engkau berkati itu semua dan berikanlah kekuatan, semangat, keteguhan hati, serta kesatuan kepada segenap warga GKJ Kanaan, sehingga Tuhan, apa yang kami doakan ini seturut pula dengan kehendak-Mu. Demikian pula kami juga ingat akan saudara-saudara kami GKJ Bumi Indah dan juga GKJ Yeremia calon pepantan Sawangan yang saat ini juga sedang bergumul dengan proses perizinan dan pembangunan gereja. Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan GKJ Kanaan untuk kegiatan gereja pada tahun 2020 yang akan berakhir. Kami bersyukur jika kami dapat melalui sampai dengan saat ini. Itu semua Bapa sebagai wujud dari penyertaan-Mu atas kehidupan berjemaat di GKJ Kanaan. Kami juga percayakan Tuhan, langkah kami selanjutnya pada tahun 2021, kegiatan-kegiatan yang telah disusun, kiranya semua dapat terlaksana seturut dengan kehendak-Mu, sehingga Tuhan, pelayanan kami melalui GKJ Kanaan dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu, juga orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara, untuk pemimpin bangsa kami Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan seluruh jajarannya. Bersyukur untuk kabinet yang telah terbentuk, kiranya dapat bersatu padu untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia yang sejahtera. Juga untuk usaha dari saudara-saudara kami ini dalam menegakkan kesatuan dan persatuan bangsa, menumpas segala kejahatan yang ada di negeri kami. Tuhan, kami hendak menutup dengan doa kami yang telah Engkau ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan firman-Nya dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan, Bank BNI Cabang Bumi Serpong Dame, nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan.
mesra rebut atas berkatnya, riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya akan hilang selamanya. Terpuji namanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua daripada-Mu saja. Bapa di surga, kami telah memberikan sedikit persembahan dari apa yang kami punya, baik berupa persembahan minggu, bulanan, persembahan khusus, persembahan pembangunan, maupun persembahan-persembahan lainnya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu melalui gereja kami. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Berikan roh hikmat, bijaksana, dan takut akan Tuhan, serta mampukan kami Tuhan untuk mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita semua telah mendengar firman, maka mari firman itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita kembali dalam kehidupan kita dengan berkat Tuhan yang akan memampukan saudara untuk hidup sebagaimana anak-anak Allah. Allah sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kami Mama Rempong yang butuh piknik mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Eko Kristiono mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad, Prospero Año Felicidad. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.
Kami dari tim supporting ibadah GKJ Kanaan mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.